Di tengah banyaknya orang yang melingkar, terus ada satu pria tua yang memimpin dan mereka semua ngomong kayak gitu. Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Chow. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian selalu bahagia, senang, dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun kalian berada ya. Cerita kali ini aku mau bawain kisah tentang dunia perkampusan. Biasa kan kalau dunia perkampusan sepakat nggak sih kalau penuh dengan hal yang misterius, penuh dengan hal yang gambling, karena kita dipertemukan dengan banyak banget orang yang kita tuh nggak tahu mereka gimana latar belakangnya, mereka datang dari banyak kota, yang pastinya adat istiadatnya udah pasti beda sama kita gitu. Nggak kayak waktu kita SD sampai SMA kan kita bertemu dengan teman-teman yang sedaerah, otomatis kan kebiasaannya pasti juga nggak jauh berbeda. Nah kalau di dunia perkampusan, itu tuh bener-bener kita harus pinter-pinter pilih teman, karena takutnya kita kebawa ke hal yang negatif dan bisa-bisa kebawa ke aliran yang sesat. Nah, cerita kali ini gak jauh dari dunia aliran sesat. Ini dikirim oleh Chow kita, namanya Nanda, dan dia kuliah di salah satu kampus yang ada di Jawa. Tentunya aku gak bakalan bilang ya nama kampusnya apa, ini disamarkan, dan juga nama orang-orang di cerita ini juga udah disamarkan. Nah, jadi ceritanya, si Nanda ini punya teman dekat, namanya Putri. Kalau kita deskripsiin, si Putri itu orangnya super ekstrovert. Jadi dia itu suka banget bertemu dengan banyak orang, bahkan saking ramah dan ekstrovertnya dia itu terkenal gitu di kampus. Padahal dia bukan artis, bukan selebgram kampus, tapi banyak banget yang kenal dia, saking ramahnya dia. Kayak seakan-akan bertemu orang tuh memberikan energi gitu bagi dia. Kalau orang-orang yang introvert kan kayak kalau baterai sosialnya habis, dia bakalan lemes, terus pengennya pulang. Nah kalau si Putri ini enggak, ketemu orang itu seperti memberikan semangat baru bagi dia gitu. Terus si Putri ini kalau ada kegiatan di kampus, ada event gitu, dia selalu ikut. Kalau ada volunteer di kampus, dia selalu ikut. Ada konser-konser, dia selalu ikut kepanitiaannya. Bahkan kalau ada yang ngajak nongkrong, dia selalu oke gas gitu. Anaknya kayak gitu tuh Putri. Nah kebetulan si Putri ini juga ikut komunitas modeling di kampus. Dia sering ikut latihan catwalk di aula, dia juga sering jadi model foto produk kampus, dan dia juga sering promosikan UKM-UKM yang ada di kampus. Terus di komunitas modeling ini dia kenal sama salah satu anak, namanya tuh Sinta. Sebenarnya si Sinta ini tuh anak yang cantik banget, tapi dia pendiam. Meski pendiam, si Sinta ini pembawaannya tenang, jadi dia diajak ngobrol tuh bikin orang nyaman gitu. Dan akhirnya si Putri semakin dekat dengan Sinta, karena kan dia sering latihan bareng, terus karena sering ada briefing sampai malam, mereka juga barengan, kadang juga makan di kantin bareng. Dan lama-kelamaan si Putri gabung deh sama circle-nya Sinta. Tapi ada yang aneh dari circle-nya Sinta, gak kayak circle pada umumnya. Kalau kita kan biasanya kalau punya sahabat se-circle gitu kan sering bertukar pengalaman pribadi ya. Tapi kalau di circle-nya Sinta ini enggak. Dia itu sering bahas hal-hal spiritual. Terus dia juga suka ngomong soal energi-energi manusia. Bentar. Aku jadi kesindir, aku juga suka bahas hal horor, spiritual atau energi manusia. Enggak, tapi bedanya kalau circle-nya si Sinta ini jarang bahas hal pribadi. Kalau aku kan kayaknya circleku tahu luar dalamnya aku deh. Nah, tapi kita mikirnya mungkin di circle ini emang sukanya pembahasan yang deep tentang spiritual. Jadi kita awalnya nganggapnya itu hal yang biasa aja gitu. Tapi di suatu ketika, si Putri ini diajak sama si Sinta buat gabung ke acara malam. Awalnya sih si Putri kaget, emang acara apaan? Kata Sinta, itu cuman acara kayak refleksi diri aja. Dan di sini Putri akhirnya mengiyakan untuk ikut acara malam karena pembahasannya kan tentang refleksi diri. Bagi Putri mungkin oke lah, mungkin aku butuh penyegaran sedikit. Nah setelah ikut itu, keesokan harinya si Nanda ini ketemu sama si Putri di kantin. Tapi di situ Nanda lihat Putri tuh kayak biasa aja, dia ketawa-ketawa dan seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Terus si Nanda nyeletuk, "Gimana Put, acara semalam?" Di situ tiba-tiba ekspresi Putri berbeda. Dia langsung bilang, "Agak bikin gak nyaman sih." Di situ si Nanda langsung tanya, "Emangnya kenapa?" Dan si Putri cerita intinya di sana itu orang-orangnya terlalu perhatian sama Putri. Pas Putri pertama datang, mereka semua tuh menatap Putri
fokus banget. Sampai Putri tuh nggak nyaman. Bahkan ada salah satu orang di sana yang tiba-tiba nyeletuk, "Akhirnya kamu datang juga." Aneh banget kan? Padahal si Putri ini sama sekali gak pernah ikut ke acara malam itu. Dan orang-orang di sana semua tuh Putri gak pernah ketemu dan gak pernah kenal. Bener-bener baru ketemu pertama kalinya. Aneh kan? Tapi di situ waktu Nanda denger, dia mikirnya, wah ya udahlah mungkin masih seperti komunitas spiritual pada umumnya. Tapi lama-kelamaan si Putri ini tiba-tiba berubah. Pertama-tama tuh perubahannya masih kecil banget. Dia jadi sering gampang bengong. Terus kalau lagi latihan modeling, tiba-tiba dia kehilangan fokus. Dan pernah suatu ketika, waktu si Putri ini jalan di atas panggung, lagi latihan catwalk gitu, dia tiba-tiba berhenti. Lalu dia lari turun ke belakang panggung dengan muka yang pucat dan ekspresi tubuh yang kelihatan panik. Terus di situ si Sinta tanya, "Kenapa Put?" Terus si Putri cerita katanya, waktu di atas panggung dia denger ada orang yang manggil namanya. Di situ tuh bener-bener aneh banget gitu. Si Sinta kan tahu banget kalau situasi di atas panggung tuh rame banget, apalagi ada musik pengiring catwalk itu kan keras ya. Jadi gak mungkin si Putri ini bisa mendengar orang samar-samar memanggil namanya. Terus makin hari keadaan Putri tuh makin aneh. Pernah suatu ketika Nanda dan Putri ini tuh pulang malam setelah event di kampus. Akhirnya si Nanda sama Putri ini pulang bareng naik motor dan yang gonceng itu Putri. Terus ketika mereka sampai di perempatan, Putri itu tiba-tiba nengok ke belakangnya si Nanda. Terus dia langsung lihat ke depan dengan muka yang kelihatan pucat dan panik. Waktu ditanya, "Kenapa Put?" Terus dia jawabnya, "Jangan nengok belakang." Otomatis ya namanya orang kalau digituan pasti langsung nengok ya. Aku juga pasti langsung penasaran. Si Nanda juga kayak gitu. Tapi waktu lihat ke belakang gak ada siapa-siapa tuh. Setelah itu si Putri tuh langsung ngegas motornya ngebut banget. Tapi di jalan tuh dia diem terus. Sampai si Nanda tuh jadi ikutan panik. Dan pas sampai di kos, si Putri akhirnya cerita kalau beberapa hari ini tuh dia diikutin sama perempuan. Dia selalu ngelihat ada perempuan yang perhatikan dia. Rambutnya panjang, menatap dia tuh dalam banget. Dia pakai baju warna hitam. Dan yang bikin aneh, muka si perempuan itu tuh mirip banget sama Sinta. Beberapa hari kemudian, si Nanda tuh main kosannya si Putri. Dan di situ si Nanda bener-bener ngelihat dan baru pertama kali tahu kondisi Putri yang bener-bener kelihatan kalau dia tuh sangat ketakutan. Situasi kamarnya tuh terang semua. TV nyala, lampu kamar nyala, bahkan lampu kamar mandi tuh juga nyala, Chow. Di situ Putri cerita kalau dia tuh bener-bener udah takut sama gelap. Terus di situ si Putri cerita sesuatu yang bener-bener bikin si Nanda merinding. Katanya setiap jam 3 pagi lebih selalu ada suara orang jalan di depan kamarnya dengan langkah yang diseret. Seret, seret, dan langkah itu selalu berhenti tepat di depan pintu kamar si Putri. Terus ada suara ketukan. Tok, tok, tok. Awalnya si Putri ini mikir, oh mungkin itu penghuni kos lainnya yang iseng. Tapi pas si Putri memberanikan diri untuk ngintip, kosong. Di lorong kamar kosnya tuh kosong. Gak ada siapa-siapa, Chow. Tapi ada suara nafas. Kedengarannya tuh jelas banget. Kata Putri tuh kayak ada orang yang nempelin kepalanya di balik pintunya Putri. Tapi di situ sih Nanda masih nyoba logis ya. Oh mungkin si Putri kecapean karena banyak aktivitas. Tapi Chow, hari itu juga si Nanda tuh ngalamin kejadian yang bikin merinding banget. Waktu itu si Nanda lagi duduk di dalam kosnya Putri. Mereka lagi makan sambil nonton film bareng. Dan tepat di jam pagi lewat, suara itu muncul, Chow. Ada suara langkah kaki pelan-pelan yang diseret. Seret, seret. Dan bener langkahnya itu tuh berhenti tepat di depan pintu kamarnya si Putri. Di situ si Nanda langsung diem. Dan mukanya si Putri udah kelihatan pucat banget. Dan si Nanda tuh berani sumpah kalau hal itu tuh bikin dia merinding banget. Apalagi pas habis suara ketukan itu tadi, tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan yang ketawa kecil. Pelan banget. Kayak persis di depan pintu. Dan di situ si Putri langsung nangis histeris. Saking histerisnya si Putri tuh nangisnya sampai nutup telinga terus bilang, "Jangan dibuka, Nan."
Ya lagian Put, siapa yang berani buka coba, seserem itu si Nanda juga takut. Tapi tuh yang anehnya tuh suara perempuan di depan kamarnya tuh aneh banget. Dia tuh ketawa ada sampai sejaman mungkin. 1 jam, bukan 1 jaman ya. Sejam, ada mungkin sampai 1 jam mereka diem bareng karena suaranya tuh masih ada, pelan, ketawa kecil. Seperti perempuan itu tuh sedang nunggu sesuatu. Nah karena kejadiannya udah semakin aneh, Nanda tuh ngerasa ini gak beres sih. Akhirnya Nanda tuh maksa si Putri buat cerita apa yang sebenarnya terjadi di perkumpulan itu. Dan bagian ini bener-bener bikin si Nanda itu merinding. Karena ternyata acara pertama yang si Putri datengin atau acara malam yang tadi tuh, itu tuh cuman acara pertemuan awal. Dimana yang datang itu banyak banget, acaranya masih kelihatan normal. Tapi saat pertemuan kedua, hal aneh tuh mulai muncul. Si Sinta ini tiba-tiba ngajakin si Putri ke basement gedung tua yang ada di tengah kota. Wait, kalian yang lagi di depan layar mendingan fokus dengan serius karena ini tuh bagian intinya dan aku tuh pengen tahu menurut kalian ini tuh komunitas apa. Jadi si Sinta ini ngajakin si Putri untuk ke basement gedung tua yang ada di tengah kota dan katanya anggota inti bakalan datang. Pas turun ke bawah, si Putri cerita kalau suasananya tuh tiba-tiba berubah. Jadi dingin banget padahal ruangannya itu pengap. Dan lampu di sana itu merah redup. Terus yang bikin aneh, semua orang yang ada di sana itu duduk melingkar sambil nunduk. Gini. Di sana tuh nggak ada yang ngobrol, sunyi banget. Cuman ada dengungan pelan seperti orang yang lagi berbisik bersama-sama. Lalu di tengah ruangan tuh ada area kosong dan ada sesuatu yang ditutupin kain hitam panjang. Apa tuh Chow? Si Putri sih gak bisa lihat dengan jelas dan katanya si Putri tuh bersyukur gak lihat apa yang ada dalam kain hitam itu karena cuma nyium baunya aja dia tuh udah mual. Kain hitam panjang bikin mual baunya. Kalau aku sih kayaknya jadi Putri dari pertama datang lihat orang melingkar nunduk, aku bakal langsung kabur sih. Kalau kalian gimana Chow? Nah, balik lagi ke ceritanya. Jadi di situ acara baru dimulai ketika ada seorang pria tua banget, tubuhnya kurus, masuk ke ruangan. Terus tiba-tiba saat si pria tua itu masuk, semua orang yang ada di sana tuh langsung diem dan menunduk. Pria itu tuh gak ceramah, dia cuma ngomong pelan, tapi semua orang tuh ngikutin setiap kata yang pria tua ini ucapkan. Dia ngomong, tubuh hanyalah pintu, tidak semua manusia benar-benar hidup. Yang terpilih akan dibangunkan. Ngeri banget gak sih Chow? Bayangin di tengah banyaknya orang yang melingkar, terus ada satu pria tua yang memimpin dan mereka semua ngomong kayak gitu. Dan yang paling bikin serem Chow, setelah itu semua orang tuh sama-sama mengucapkan sebuah kalimat yang awalnya pelan, tapi makin lama makin keras. Dan Putri mulai sadar kalau kata yang diucapkan oleh orang-orang itu tuh namanya Putri. Putri, Putri, Putri. Kayak gitu Chow. Bayangin aja satu ruangan sama-sama merem nunduk terus nyebut nama kalian bareng-bareng. Ya Allah ngeri banget. Di situ Putri bilang kalau dadanya tuh semakin sesak dan dia tuh pengen lari. Tapi di situ tuh Sinta megang tangannya Putri erat banget. Terus si Sinta membisikkan sesuatu. Kalau dia sudah melihatmu, kamu gak bisa pura-pura gak tahu. Di situ si Putri tuh mulai panik. Dan pas si Putri ini nengok ke salah satu ruangan yang ada kain hitam itu, tiba-tiba di situ tuh nggak ada kain hitamnya, sudah menghilang. Dan gongnya semua orang tuh langsung senyum ke arahnya si Putri. Bayangin habis nunduk, Putri tiba-tiba senyumnya tuh lebar banget, kayak dipaksakan. Dan tatapan matanya tajam ke arahnya si Putri. Ngeri banget. Si Putri juga bilang kalau dia tuh sempat noleh ke arah perempuan yang ada di balik kerumunan itu. Dia ngelihat perempuan itu tuh lagi komat kamit dan menghadap ke tembok. Si Putri juga bilang ada orang lain yang aneh, mukanya tuh penuh dengan coretan. Dan di situ tuh Putri juga ngerasa ganjil karena kok bisa sih sebanyak itu mereka tapi nggak ada yang ngerasa aneh atau nggak enak sama situasi yang sedang berlangsung. Lalu lampu tiba-tiba mati, gelap total. Dan di tengah gelap itu, Putri dengar suara langkah kaki muterin lingkaran, pelan suaranya.
Kayak ada sesuatu yang besar lagi jalan ngelilingin mereka. Tapi nggak ada suara napas manusia. Yang ada cuma langkah kaki dan serentak semua orang yang ada di sana itu menangis, Chow. Tapi nggak cuma nangis, mereka tuh nangis sambil ketawa yang aneh. Dan tepat saat itu juga, si Putri langsung kabur. Dia naik tangga basement sambil teriak. Dan katanya sebelum pintu basement tertutup, dia sempat dengar suara Sinta teriak, "Jangan biarkan dia keluar." Ternyata kayak gitu kejadiannya di acara malam yang Putri ikutin, Chow. Ngeri banget gak sih? Sekarang kita balik lagi ke keadaan kos di mana si Nanda dan Putri lagi bercerita sambil dengerin suara ketawa orang di depan pintu. Jadi di situ waktu pagi harinya si Nanda dan Putri ini iseng cek ke CCTV. Dan di situ mereka berdua tuh bener-bener trauma. Karena tepat di jam 3:07 pagi, koridor itu terlihat kosong di CCTV. Bener-bener kosong, sunyi, gak ada siapa-siapa. Tapi mereka tuh kedengaran suara langkah kaki seperti diseret. Sret, sret. Dan tepat di depan kamarnya Putri, tiba-tiba ada bayangan glitch gitu loh. Seret gitu. Bayangan glitchnya itu ada beberapa detik. Terus setelah ada bayangan glitch itu, tiba-tiba muncul bayangan hitam di ujung lorong. Bayangan ini tuh hitam tinggi yang tinggi banget sampai nyentuh plafon. Dan bayangan itu tuh diam. Tapi dia sambil seperti menghadap ke arahnya pintu kamar Putri. Di situ tuh yang merinding gak cuma Putri sama Nanda aja. Otomatis si penjaga kos yang lihat CCTV-nya juga ikutan merinding, Chow. Si Putri tuh makin hancur setelah ngelihat kejadian itu. Dia bener-bener ngerasa kayak diawasin, terus seperti ngerasa dia tuh gak bisa berekspresi lagi gitu. Karena di setiap situasi dia selalu melihat bayangan. Bahkan saat di kamar kos yang dia anggap itu tempat pulang ketika di perantauan, dia juga tetap ngerasa diikutin. Karena kejadian itu juga, makin hari tuh si Putri tuh makin susah tidur. Dia jadi sering bergadang. Dan yang paling parah, suatu malam, si Putri ini tiba-tiba tuh video call si Nanda. Dan dia seperti ketakutan dan bilang kalau, "Nan, kayaknya si Sinta ada di kamarku." Padahal di situ tuh jelas banget kalau kamarnya si Putri tuh lagi terkunci. Jadi nggak mungkin ada orang yang bisa masuk. Di situ si Nanda langsung nyuruh si Putri buat ngarahin kameranya ke sudut-sudut kamar. Awalnya sih nggak ada apa-apa. Sampai waktu kamera tiba-tiba mengarah ke arah lemari, tiba-tiba pintu lemarinya tuh membuka sedikit demi sedikit. Padahal lemari ini tuh bukan lemari tua yang dia tuh mungkin rusak terus tiba-tiba kebuka sendiri ya. Ini tuh masih lemari yang bagus gitu. Tapi tiba-tiba kebuka sendiri. Dan di dalam lemari itu tuh gelap banget. Tapi tiba-tiba ada suara. Seperti suaranya Sinta yang manggil, "Put." Dan yap, video callnya tiba-tiba langsung mati sendiri. Keesokan harinya, si Nanda tuh langsung datang ke kosannya Putri. Paling nggak di situ tuh dia mau memastikan kalau si Putri tuh masih hidup apa enggak. Dan alhamdulillah si Putri masih hidup. Tapi kondisinya bener-bener buruk banget, Chow. Dia seperti sedang trauma banget. Dan sejak kejadian malam itu, dia memutuskan untuk pindah kos. Bahkan dia juga keluar dari komunitas model. Bahkan saking traumanya, si Putri itu sampai memutuskan untuk cuti dari dunia perkuliahan. Dia memilih untuk pulang ke kampung halaman, tinggal bersama orang tuanya. Tapi sedihnya, walau dia udah tinggal di rumah orang tua, hal seram itu tuh masih terus terjadi, Chow. Dia masih gak bisa tidur saat lampunya mati. Terus juga setiap jam 3 pagi, dia tiba-tiba kebangun. Dia selalu mimpi buruk. Dan dia tetap ngerasa ada yang mengikuti dia. Ngeri banget gak sih? Menurut kalian, itu tuh cuma halusinasi dari si Putri karena trauma hebatnya? Atau dia beneran masih diikutin sampai sekarang, Chow? Sedih banget gak sih jadi Putri? Padahal kan dia niatnya baik ya, ramah sama semua orang. Terus karena keextrovertannya itu, dia gak nyangka kalau dia bisa masuk ke aliran yang, bisa gak sih kita bilang kalau ini aliran sesat? Menurut kalian ini aliran ini sesat atau wajar aja sebuah komunitas seperti itu, Chow? Sedih gak? Kalau kalian pernah gak menemukan komunitas yang menurut kalian itu mengarah ke sesuatu yang negatif atau gak normal? Kalau kalian pernah ketemu, boleh banget dong kirimin cerita kalian ke email yang ada di bawah ini ya, di deskripsi. Terus aku juga minta banget buat kalian kasih kritik, saran, atau apapun boleh banget di kolom komentar. Karena itu pasti akan kami jadikan suatu perbaikan untuk video yang lebih bagus ke depannya.
Aku terima kasih banyak karena kalian mau menonton sampai akhir. Pesan dari video ini sih, kalian kalau lagi berteman boleh banget ramah sama semua orang, tapi harus tetap pilih-pilih dan hati-hati karena kita nggak tahu di luar sana itu banyak banget berbagai macam sifat orang yang baik buruknya tuh kita nggak tahu gitu. Jadi harus tetap hati-hati dan semoga kalian suka sama video kali ini. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.